Halo, perkenalkan, nama saya Sri Puji Maris. Saya mahasiswa di jenjang Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Mataram. Kali ini saya akan membahas jurnal saya yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Adaptasi Perubahan Psikologis pada Ibu Hamil pada tahun 2022. Di sini saya akan menganalisis jurnal dengan menggunakan metode PICO. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu PICO. PICO adalah metode yang memudahkan seseorang untuk mencari informasi klinis dalam praktik ilmu kesehatan berbasis bukti ilmiah. Kemudian PICO itu sendiri merupakan suatu akronim dari kata-kata berikut. Yang pertama, P untuk patient, population, dan problem. Kata-kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah yang ditulis. Selanjutnya, I untuk intervention, prognostic factor atau exposure. Kata ini mewakili intervensi, faktor prognostik, atau paparan yang akan diangkat dalam karya ilmiah. Selanjutnya, C untuk comparison atau intervention jika ada atau dibutuhkan. Kata ini mewakili perbandingan atau intervensi yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau paparan pada karya ilmiah yang akan ditulis. Selanjutnya, O untuk outcome, yang ingin diukur atau ingin dicapai. Kata ini mewakili target apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian, misalnya pengaruh atau perbaikan dari suatu kondisi atau penyakit tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas analisis jurnal dengan metode PICO pada jurnal yang saya ambil yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Adaptasi Perubahan Psikologis pada Ibu Hamil pada tahun 2022. Yang pertama, problem atau masalahnya, yaitu hasil audit maternal prenatal Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 menunjukkan sebanyak 28,7% dari keseluruhan ibu hamil mengalami kecemasan. Kemudian menurut Heriani 2016 menyebutkan bahwa psikologis ibu menjadi satu dari beberapa faktor yang berkontribusi dalam terjadinya persalinan lama, di mana persalinan lama merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Selanjutnya, populasi atau subjeknya adalah jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 58 responden ibu hamil yang telah memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya yaitu I, yaitu intervention. Penelitian ini akan dilakukan pengukuran dukungan keluarga terhadap perubahan psikologis pada ibu hamil. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Piungan, Bantul pada bulan Oktober 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tentang dukungan keluarga dan kuesioner tentang adaptasi perubahan psikologis pada ibu hamil. Kemudian, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data univariat menggunakan distribusi frekuensi, sedangkan analisis bivariat menggunakan chi-square dengan SPSS. Selanjutnya, C yaitu comparison. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diani dan Susilawati pada tahun 2013, ibu hamil trimester 3 yang tidak tinggal serumah dengan suami karena pekerjaannya memiliki kategori kecemasan yang tinggi sampai dengan kecemasan sedang dibandingkan dengan ibu hamil yang tinggal dengan suaminya. Sedangkan ibu hamil yang tinggal dengan suaminya satu rumah memiliki kecemasan rata-rata dalam kategori sedang sampai dengan rendah. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rustika Yanti, RN, dan kawan-kawan dengan judul Perubahan Psikologis pada Ibu Hamil Trimester 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 54,3% responden mengalami perubahan psikologis positif. Perubahan psikologis yang dialami seperti merasa khawatir dengan perubahan bentuk tubuh pada masa kehamilan, khawatir terhadap janin yang bisa saja lahir dengan kondisi tidak normal. Selanjutnya, outcome. Hubungan dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologis pada ibu hamil diperoleh 41 atau 31,1% responden dengan kategori mendapatkan dukungan. Adapun 1% responden atau 10,9% mendapatkan dukungan dari keluarga namun mengalami adaptasi psikologis yang negatif. Sedangkan responden yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga namun dengan adaptasi perubahan psikologis yang positif sebanyak 2 responden atau 11,9%. Dan responden yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga
dan perubahan adaptasi psikologis negatif sebanyak 14 responden atau 4,1%. Kemudian, nilai p-value 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologis pada ibu hamil. Penelitian ini sesuai dengan kasus yang saya temukan di lapangan, di mana ibu hamil tersebut merasa cemas dengan bayi yang ada di dalam kandungannya, apakah tetap normal atau tidak. Kemudian, ibu itu juga merasa bahwa dia sudah tidak menarik lagi, karena bentuk tubuhnya yang sudah berubah. Namun, karena dukungan dari suaminya, seperti ketika posyandu atau saat ke puskesmas, suaminya selalu menemani ibu hamil tersebut, sehingga dia merasa nyaman. Bahkan ketika merasa capek, suaminya selalu membantu ibu hamil tersebut, sehingga dukungan dari suami atau orang terdekat sangat berpengaruh terhadap psikologis pada ibu hamil. Kemudian, saran untuk kedepannya diharapkan ibu hamil untuk tetap menjaga kesehatan mental dengan melakukan aktivitas yang menunjang kesehatan ibu hamil, baik secara psikis maupun psikologis. Ibu hamil diharapkan untuk mampu melibatkan keluarga terdekat, misalnya suami, untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan ibu hamil, baik secara fisik maupun kesehatan mental. Demikian video analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.